Assalamualaikum Taurus, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Taurus. Ini saya ambil tema tentang hasil atau buah dari keikhlasan Taurus selama ini gitu ya. Dari segi hubungan asmara atau segi yang lainnya nanti kalian sesuaikan hasilnya. Di sini kan energinya seperti apa di kalian gitu. Ya. Itu dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke, langsung kita readingkan aja hasil dari keikhlasan Taurus di hubungan asmara seperti apa. Ini saya tarik energinya secara keseluruhan dulu ya. Nanti baru per kartunya seperti apa gitu, karena setiap orang berbeda-beda fase, beda waktu juga gitu kan. Itu. Beda energi. Oke, kita lihat kartu pertama di hubungan asmara. Di sini di Taurusnya dengan seseorang ini ada let go of control issues. Ini ada permasalahan-permasalahan yang selama ini kalian lewati, kalian jalani, dan kalian di sini lebih ke saat ini lebih ke menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Itu, atau mungkin ini ada permasalahan-permasalahan di masa lalu kalian dengan seseorang ini dalam hubungan asmara di sini, dan pada akhirnya kalian bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan dengan baik gitu ya, dengan baik, dengan mungkin ada yang ada yang menerima dengan ikhlas jika memang ada permasalahan yang ada di hubungan asmara gitu ya, istilahnya kayak mengalah saja mungkin seperti itu gitu ya. Itu, atau mungkin ada permasalahan yang bisa terselesaikan dengan mungkin mengambil energi dari Taurusnya sendiri gitu ya. Itu yang pasti di sini kayak si Taurusnya ikhlas aja gitu, seperti itu. Atau mungkin di sini kalau biasanya ya untuk Taurus ini kan berhubungan dengan karir keuangan mungkin seperti itu gitu kan ya. Misalkan di hubungan ya hubungan tentang karir keuangan mungkin seperti itu, atau hubungan asmara yang menyangkut tentang karir keuangan bisa juga ya, yang kalian sesuaikan aja, karena energi Taurus ini energi tentang sebagian besarnya energi yang ke karir keuangan gitu ya. Misalkan di hubungan asmara ya ini menyangkut tentang karir keuangan juga mungkin seperti itu gitu ya. Itu, dan pada akhirnya mungkin si Taurusnya lebih ke mengalah mungkin ya, lebih ke mengalah untuk oke deh saya mengeluarkan banyak uang, tetapi yang penting permasalahan terselesaikan gitu kan, bisa juga seperti itu. Atau mungkin istilahnya ada permasalahan-permasalahan yang mungkin si Taurusnya lebih ke memberikan energi mengalah dan ikhlas saja yang apa yang terjadi gitu kan, seperti itu ya. Itu di hubungan asmara gitu ya. Kalian sesuaikan aja untuk permasalahan yang ada di hubungan kalian ya, karena setiap orang berbeda-beda energi kan gitu. Yang pasti di hubungan asmara ini setelah bisa terselesaikan dan pada akhirnya si Taurusnya memberikan keikhlasan untuk menyelesaikan gitu ya, untuk menyelesaikan semua permasalahan. Di sini ada calling in your soulmate, yang mana di sini ada harapan, keinginan atau doa-doa Taurus yang terkabul di sini gitu ya. Itu jadi kayak istilahnya mungkin karena banyak doa, memohon pertolongannya, memohon cara penyelesaian dari Tuhan, itu makanya kayak dengan energi itu tuh ngerasa bahwa semua permasalahan bisa terselesaikan gitu ya, seperti itu. Jadi lebih ke banyak doa yang Taurus berikan di setiap ada masalah gitu ya, lebih ke dekat ke Tuhan gitu ya. Itu kalau ada masalah gitu, jadi lebih ke
berserah untuk ikhlas kepada Tuhan gitu, mungkin seperti itu ya. Dan pada akhirnya dengan energi yang seperti itu di Taurusnya lebih ke harapan, doa, keinginan itu dikabulkan sama Tuhan ya. Karena di hubungan asmara ini kan hubungan asmara ya, itu permasalahan apapun kalian sesuaikan. Kemudian di hubungan ini ada heart to heart conversation yang pada akhirnya kalian bisa saling terbuka, jujur satu sama lain gitu kan. Seperti itu, bisa lebih ke berbicara dari hati ke hati masing-masing itu ya. Lebih ke kejujuran yang diberikan Taurus di sini gitu ya. Itu atau di hubungan asmara ini setelah melewati proses permasalahan ya, kalian sudah bisa sama-sama saling ada kejujuran, ada keterus-terangan, ada pembicaraan dari hati ke hati kalian masing-masing gitu kan. Seperti itu, yang pasti ada peningkatan atau ada doa yang terkabul di sini dengan adanya sama-sama saling jujur dalam energi ke depannya gitu ya. Itu yang mungkin tadinya kalau ada permasalahan kalian sama-sama saling tertutup, mungkin seperti itu. Dan setelah kalian mengikhlaskan semuanya, oke, ada saat dimana nanti akan ada penyelesaian dan kalian berpasrah ke Tuhan, yang pada akhirnya permasalahan tersebut bisa terselesaikan dan hubungan kalian saat ini lebih ke saling terbuka, jujur satu sama lain gitu ya. Seperti itu, lebih ke ada pembicaraan dari hati ke hati kalian masing-masing gitu. Dan di sini ada honeymoon, ini kalian saat ini dari keikhlasan kalian ini untuk hubungan asmara lebih memberikan energi komunikasi yang intens gitu ya. Itu lebih ke kalau kalian LDR ya, komunikasinya intens dan kalian mungkin ingin ada yang ketemuan secara langsung gitu ya. Itu dan mungkin ingin berlibur bareng ya, ini bisa kalian wujudkan. Mungkin Allah mengabulkan doa-doa kalian gitu kan, Tuhan mengabulkan doa kalian gitu. Jadi lebih ke hasil atau buah dari keikhlasan kalian ya, terkabul banyak doa yang ada di kalian gitu ya. Yang tadinya komunikasi mungkin blok komunikasi atau mungkin nggak intens, pada akhirnya kalian bisa memberikan keintenan dalam komunikasi. Kalau misalkan kalian ingin adanya ketemuan, kalau kalian LDR kemudian ingin adanya ketemuan ya, kalian bisa ada pertemuan di sini itu kan. Kalau ada yang menginginkan berlibur bareng, misalkan kalian udah ada dalam pernikahan, kalian ingin ada honeymoon, ada berlibur bareng ya, ini dengan doa atau harapan kalian yang terkabul ini ya, otomatis kalian bisa berlibur bareng gitu ya, ketemuan berlibur bareng gitu, seperti itu. Dan ini otomatis buah dari keikhlasan kalian dengan kalian banyak doa gitu ya. Itu, dan di sini ada wedding, otomatis di hubungan asmara ini lebih ke memberikan energi komitmen yang lebih kuat gitu ya. Komitmen, adanya komitmen yang serius atau komitmen yang lebih kuat yang ingin mewujudkan pernikahan di kalian, atau ini mungkin permasalahan di keluarga kalian ya dengan suami atau istri kalian, bisa kalian sesuaikan aja di sini di energinya wedding gitu ya. Itu, dan ini hasil atau buah dari keikhlasan kalian secara energi keseluruhan seperti itu ya. Tuh. Oke, kita lihat untuk secara kartunya ya. Hasil atau buah dari kesabaran kalian selama ini, keikhlasan ya, keikhlasan ya dari kesabaran kan gitu ya. Buah dari keikhlasan kalian selama ini ada let go of control issues, yang mana di hubungan asmara kalian ini ada permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi, dan dengan keikhlasan kalian, dengan kelegowoan kalian gitu, kalian bisa menyelesaikan semua permasalahan gitu ya. Itu, dan di sini ada calling in your soulmate, yang mana di sini ada harapan, keinginan atau doa kalian yang terkabul di sini setelah kalian mengikhlaskan semua permasalahan yang terjadi di kalian gitu ya, apapun permasalahannya gitu, seperti itu ya. Di hubungan asmara ya, otomatis ini karena energinya hubungan asmara
Itu jadi ada banyak doa atau harapan yang terkabul, yang dikabulkan oleh Tuhan gitu ya. Dan kemudian di sini ada heart-to-heart conversation, yang mana ini yang tadinya hubungan asmara yang mungkin ada kebohongan, ada ketidakjujuran, pada akhirnya kalian setelah ikhlas menjalani, otomatis terbukalah kebohongan itu ya, kejujuran yang muncul kan gitu ya, seperti itu. Kayak kalian diam nih, misalkan ikhlas dengan diam tanpa menanyakan ke dianya, justru dia yang memberikan keterbukaan atau kejujuran ke Taurusnya, mungkin seperti itu ya. Jadi lebih ke tadinya ada hal-hal yang ditutupi, pada akhirnya terbuka dengan sendirinya gitu, dan kalian bisa saling lebih terbuka, jujur satu sama lain, dan lebih ada pembicaraan dari hati ke hati kalian masing-masing gitu ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada honeymoon, ini buah dari keikhlasan kalian ini yang tadinya komunikasi sosmed, misalkan kalian LDR ya, tadi sudah saya sebut ya. Ada blok komunikasi, ada komunikasi yang on off mungkin ya. Kalian bisa komunikasi intens ya, itu mungkin karena ikhlas kalian menjalani aja, jadi ada yang membuka komunikasi, ada yang memberikan komunikasi intens kan gitu ya, ada yang buka blognya kan gitu, seperti itu. Kalau kalian ingin adanya ketemuan ya, mungkin kalian mengkomunikasikan ingin adanya ketemuan, yang kalian bisa ada pertemuan di sini kan gitu. Dan kemudian yang kalian menginginkan untuk adanya libur bareng ya bisa terwujud untuk ada libur bareng, ada honeymoon mungkin seperti itu ya. Itu buah dari keikhlasan kalian. Dan di sini ada wedding ya, ini komitmen yang kalian ingin wujudkan dalam hubungan asmara, atau komitmen yang selama ini kalian inginkan ya, ini ada di hubungan kalian sama-sama saling memberikan komitmen di sini ya. Itu kalau ingin ada yang mewujudkan untuk menjadi realitas menikah ya, ada realita menikah nantinya dalam hubungan asmara gitu, atau mungkin sekarang sudah ada gitu ya. Kalau misalkan sekarang sudah ada, mungkin kalian sudah suami istri ya, otomatis ini memang hasil dari keikhlasan kalian selama ini gitu ya, untuk menjalani proses di keluarga kalian, mendapatkan keharmonisan lagi. Kalau saya lihatnya energinya seperti itu, lebih ke adanya kejujuran, keterbukaan gitu ya. Itu sih untuk wedding ini gitu ya, kalian sesuaikan aja untuk komitmen ini di hubungan asmara kalian ini, ingin kalian wujudkan, ingin ingin ada di hubungan kalian komitmen, atau ingin kalian wujudkan menjadi realita, atau ini permasalahan di keluarga kalian ya, kalian sesuaikan aja. Yang pada akhirnya ada komitmen, ada pernikahan, ada keluarga yang harmonis di sini gitu ya. Itu hasil dari keikhlasan kalian selama ini ya, di hubungan asmara seperti itu. Oke, kemudian di sini untuk segi karir, keuangan, bisnis, usaha, atau hubungan asmara bisa masuk ke sini juga. Kalian sesuaikan aja ya, mungkin hubungan sosial juga ya. Kalian sesuaikan aja untuk energi yang kedua ini gitu, karena ini kartu bisa menyangkut secara keseluruhan energi gitu kan. Jadi kalian sesuaikan aja hasil dari keikhlasan kalian itu apa gitu ya. Oke, di sini untuk Taurus melewati proses kehidupan yang ada Five of Wands, mungkin ada persaingan-persaingan tersendiri di sini ya. Itu ada persaingan yang membuat adanya, mungkin ada amarah gitu kan, ada amarah, ada energi yang amarah ya, energi marah gitu. Itu karena ada persaingan-persaingan mungkin seperti itu. Tapi di energi ini kalian dalam kemarahan atau dalam persaingan ini, kalian justru dari situlah kalian kayak ada planning atau rencana atau tindakan yang kalian berikan di energi ini gitu ya.
kalian lebih ke keluar dari persaingan, lebih ke memberikan ide untuk diri sendiri, lebih ke mencari jalan keluarnya, mencari cara, mencari planning tersendiri untuk ingin kalian wujudkan kalau menghadapi persaingan ini seperti apa gitu ya. Justru lebih ke memberikan kepositifan sih ya itu. Meskipun kalian di sini ada persaingan, tetapi kalian ikhlas menjalani dan kalian lebih ke mengambil tindakan untuk mencari jalan keluarnya. Pada akhirnya kalian bisa mendapatkan jalan keluarnya dengan planning kalian gitu ya. Itu karena di sini di proses ini kan kalian melewati persaingan-persaingan itu dan kalian ikhlas aja untuk menjalaninya kan gitu ya. Itu yang pasti kalian lebih ke memberikan tindakan untuk gimana cari jalan keluarnya itu. Dan di sini ada justice, ini kalian mempertimbangkan semuanya. Pertimbangan ini kalian ambil dari segi intelijen kalian, dari segi logika kalian gitu ya. Kalian main di situ untuk mempertimbangkan semuanya itu agar gimana cara mencari jalan keluarnya, gimana agar seimbang. Kalau di hubungan asmara ya gimana agar ada keseimbangan di hubungan kan gitu ya. Itu jadi lebih ke mempertimbangkan di sini untuk kalian untuk energi di segi segi selain hubungan atau mungkin di semua segi gitu ya. Kalian lebih ke mempertimbangkan seimbang atau enggak gitu ya. Itu lebih ke mempertimbangkan dari segi logika ya. Itu dan di sini setelah kalian bisa mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan di sini ya, dari persaingan, dari kemarahan, dari gimana cara mencari jalan keluarnya, dan kalian bisa mempertimbangkan, pada akhirnya kalian bisa memutuskan suatu keputusan di kalian, di kehidupan kalian, yang mana ini sesuai dengan the high priestess, sesuai dengan intuisi, insting, feeling yang ada di kalian gitu ya. Itu kalian pertimbangkan dari logika dan perasaan kalian gitu kan, dan dari insting, intuisi, feeling kalian, dan dari kecerdasan kalian ya. Kecerdasan untuk menyelesaikan proses permasalahan yang ada di kehidupan secara luas gitu ya. Cerdas itu kan menyelesaikan proses kehidupan kalau ada permasalahan gitu ya, itu secara luas gitu ya. Itu cerdas itu cara berpikir secara luas gitu. Dan untuk yang mempertimbangkan tadi secara logika gitu. Jadi ini main semua ini untuk kalian ya. Dari insting, intuisi, feeling itu dari hati, kalian mempertimbangkan dari situ. Kemudian dari kecerdasan kalian untuk menyelesaikan atau mengelola di proses kehidupan kalian secara luas ya. Itu gimana cara mengambil jalan keluarnya, dan dari segi logika atau segi pemikiran kalian gitu ya. Itu in mind semua di sini itu. Dan dengan tindakan kalian yang seperti itu, yang mungkin lebih mendalam ke insting, intuisi, feeling kalian, ini yang dipakai, pada akhirnya kalian bisa menjalani proses kedepannya ya. Itu pertimbangan dari perasaan kalian, dari insting, intuisi, feeling kalian, itu kalian benar-benar mempertimbangkan dari situ, dan kalian menjalani ide, rencana atau strategi planning tersebut itu kalian jalani dengan dengan terus bergerak ke depan gitu ya, untuk menuju atau mencapai apa yang kalian inginkan. Di sini kalian tetap memberikan hubungan gitu ya, mungkin hubungan asmara, mungkin kalian tetap menjalaninya, tetap berproses ke depan gitu. Di karir, keuangan, bisnis, usaha yang lain juga sama. Jadi kalian menjalani semuanya gitu ya, itu dengan tetap mempunyai tujuan ke depan dengan ide-ide, strategi yang ada di kalian, yaitu tentang Two of Cups. Ini tentang kontrak atau perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain itu ya.
ada kesepakatan mungkin seperti itu di karir, keuangan, bisnis, usaha. Kalau di segi hubungan asmara ya mungkin tentang pernikahan ya, itu tentang komitmen gitu ya, kalian ingin mewujudkan itu dan kalian menjalani proses di sini, proses berjalan untuk menuju ke pernikahan kalau di hubungan asmara. Kalau di karir, keuangan, bisnis, usaha ya proses berjalan untuk adanya komitmen gitu ya, itu kalian berada komitmen di segi itu, dan pada akhirnya apa yang kalian jalani selama ini karena kalian tidak diam gitu ya, tidak diam, selalu bergerak, selalu bertindak gitu, selalu mengusahakan, bekerja keras gitu kan, apapun tujuan kalian. Pada akhirnya di sini ada The Chariot, kalian mendapatkan win ya, itu mendapatkan win-win solution, atau mungkin mendapatkan kemenangan pada akhirnya secara realita gitu ya. Itu jadi kalian mempertimbangkan semua baik buruknya mungkin ya, mempertimbangkan dari segi logika dan perasaan, mempertimbangkan semuanya gitu kan. Itu pada akhirnya kalian mendapatkan kemenangan di sini ya. Itu karena kalian tidak diam, kalian tetap bergerak mengusahakan semuanya kan gitu. Di hubungan asmara juga kalau kalian sama-sama saling bergerak, saling ingin mewujudkan bersama-sama gitu kan, tujuan kalian bersama, ya pada akhirnya hasilnya akan ada kemenangan kan gitu ya. Tapi kalau yang mengusahakan cuma seorang, ya otomatis kan bertepuk sebelah tangan, jadi agak susah untuk kalian mendapatkan kemenangan kan gitu ya kalau di hubungan asmara. Kalau di karir, keuangan, bisnis, usaha ya kontrak atau perjanjian saling menguntungkan satu sama lain kan gitu. Kalau yang untung cuma satu doang kan juga akan akan nggak seimbang kan gitu ya, pada akhirnya yang satu pasti akan keluar kan gitu ya. Jadi lebih ke kalian mendapatkan keseimbangan, mencapai itu semua berdua gitu kan. Kalau di hubungan asmara kalian mengusahakan bareng gitu ya, itu untuk mewujudkan tujuan kalian menikah mungkin seperti itu. Pada akhirnya kalian mendapatkan kemenangan, dan kemenangan di sini dengan proses yang seperti itu. Di sini ada ada perputaran roda keberuntungan di Taurusnya itu ya. Itu dalam waktu 1 tahun ini ke depan ini ada keberuntungan tersendiri yang ada di Taurus gitu kan. Itu jadi di sini ada keajaiban atau keberuntungan dalam 1 tahun ke depan ya. Itu dari segi pentakel, dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha itu ada kemenangan tadi ya, apapun itu kalian sesuaikan. Dari segi hubungan asmara ini ada cup, kalian bisa mencapai realita, bisa mewujudkan pernikahan yang kalian ingin wujudkan bareng gitu kan. Kalian berdua mengusahakan semua ya, pada akhirnya di dalam 1 tahun ini ke depan ada pernikahan di kalian gitu ya, yang memang kalian inginkan kan gitu ya. Itu dan di sini ada SWOT. Ini kalian sudah nggak overthinking lagi ya, dalam menjalani proses kalian lebih ke tenang gitu ya, lebih ke tenang, lebih ke nggak overthinking, lebih ke nggak stres lagi gitu ya, lebih ke memberikan energi yang menyelesaikan dengan tenang, dengan tanpa amarah mungkin seperti itu ya. Kalian bisa mendapatkan kefokusan. Dan di sini juga ada won, apa yang kalian ingin wujudkan, yang ingin ide-ide, strategi atau rencana yang ada di kalian ini bisa terrealisasi, bisa terwujud dalam 1 tahun ini ke depan gitu ya, seperti itu. Jadi ini karena ada roda keberuntungan atau keajaiban di kalian, dan keberuntungan atau keajaiban ini yang memberikan Tuhan kan gitu ya, seperti itu. Jadi lebih ke banyak-banyak bersyukurlah untuk Taurus melewati proses kehidupan ini gitu ya. Dan hasil dari keikhlasan Taurus selama ini ya, ada banyak keberuntungan di sini gitu ya. Itu disadari atau tidak pasti ada keberuntungan yang didapatkan Taurus gitu ya. Itu, dan kalau kalian bisa menyadari dengan kebersyukuran kalian ya, ini hasil dari kerja keras kalian selama ini di
segi aspek apapun itu gitu ya. Itu kalian melewati proses itu, pada akhirnya kalian bisa mendapatkan hasil dari keikhlasan yang kalian jalani selama ini gitu ya. Itu ikhlas semuanya gitu ya, mengikhlaskan semuanya, pada akhirnya kalian mendapatkan buahnya atau hasilnya dari keikhlasan kalian gitu ya. Itu dengan banyak keberuntungan yang ada di kalian di perputaran roda kehidupan dalam 1 tahun ini ke depan gitu ya. Itu sih hasilnya. Jadi di sini lebih ke hasil dari keikhlasan itu kalian lebih ke bisa keluar dari permasalahan, bisa bisa melewati persaingan-persaingan dengan strategi kalian yang lebih baik, dan pada akhirnya kalian bisa melewati persaingannya tanpa ada amarah, mungkin seperti itu ya. Kalian mengambil positifnya gitu lebih, dan kalian bisa mempertimbangkan secara logika. Kemudian insting, intuisi, feeling kalian tambah kuat di sini gitu. Hasil dari apa yang kalian usahakan dengan kecerdasan kalian melewati proses kehidupan itu, kalian bisa mendapatkan hasilnya dengan kekuatan insting, intuisi, feeling kalian juga gitu kan. Itu, dan di sini kalian tetap menjalani proses dengan strategi, ide, cara, planning kalian ada tetap bertindak gitu ya, melakukan suatu usaha, ada effort di situ untuk mencapai semuanya gitu kan. Itu, dan kalian menjalani aja apa ketentuan Tuhan, mungkin seperti itu ya. Kalian berusaha aja sebaik mungkin gitu kan, dengan planning yang ada di kalian gitu. Pada akhirnya kalian ada two of cup, ada kontrak atau perjanjian yang saling menguntungkan sama partner bisnis ya, kalau selain hubungan gitu. Dan kalau hubungan, pada akhirnya kalian bisa mewujudkan adanya pernikahan gitu ya. Itu, dan kalian usahakan bersama di sini. Dan kalian berdua ini kalau saya lihatnya 2 orang yang mempunyai komitmen sama gitu ya. Kalian sama-sama komitmen, sama-sama setia di sini ya. Itu, dan menjalani proses aja gitu dengan sebaik mungkin gitu, kalau saya lihatnya gitu. Dan di sini ada The Chariot ini ya, memang ada kemenangan yang ada di kalian ya. Di segi apapun itu kalian sesuaikan untuk kemenangan ini gitu. Itu sih ya. Itu. Dan di sini banyak keberuntungan yang ada di kalian. Jadi karena kalian ikhlas untuk menjalani semua proses gitu ya, kalian mendapatkan banyak keberuntungan di sini. Kalian sesuaikan aja untuk energinya kan gitu ya. Makanya kalau mau menjalani proses kehidupan ya jalani dengan ikhlas, dengan tindakan ya, dengan ya, dengan sebaik-baiknya gitu ya kalian menjalaninya gitu, seperti itu ya. Pada akhirnya kalian bisa mendapatkan balasan dari keikhlasan kalian dengan adanya pernikahan. Kalau di hubungan asmara ada komitmen ya. Itu kalau di di segi yang lainnya ya kalian mendapatkan kemenangan-kemenangan tersendiri, kontrak atau kesepakatan bersama gitu kan, seperti itu. Dan banyak keberuntungan di perputaran roda kehidupan dalam 1 tahun ini ke depan adalah tahunnya Taurus gitu ya, seperti itu di sini. Itu sih. Kalau di hubungan asmara ini mungkin ini energinya kenapa ketarik zodiak ya. Ini zodiaknya, ini zodiak dari The High Priestess itu Pisces. Ada The Chariot ini Cancer. Mungkin ada Taurus yang berhubungan dengan orang ini, dengan zodiak ini, bisa juga ya. Itu Gemini, Sagittarius, atau siapapun itu zodiak yang berhubungan dengan Taurusnya. Yang pasti hasil atau buah dari keikhlasan Taurus ini
seperti ini gitu ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini kan ya. Itu ya. Oke. Ya ini untuk masukan untuk kalian aja. Ikhlaslah untuk menjalani semua proses kehidupan, karena semua adalah dari skenario Tuhan kan gitu ya. Kalian hanya menjalani kan gitu. Ikhlas saja untuk menjalani semuanya gitu ya. Itu jadi lebih ke nanti kalian juga akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang kalian lakukan kan gitu ya. Tuhan kan tidak tidur kan gitu. Jadi ikhlas aja semuanya, pada akhirnya kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kalian lakukan kan gitu ya. Balasan yang lebih baik, lebih bagus dari apa yang kalian jalani kan gitu. Seperti itu ya. Itu sih. Karena di sini juga semuanya campur tangan Tuhan. Namanya keajaiban, keberuntungan itu hanya Tuhan yang memberikan kan gitu. Kalian hanya mengusahakan aja kan gitu ya. Berusaha kan gitu. Itu sih. Jadi ada campur tangan Tuhan di sini ya. Itu. Oke, semoga kalian paham Taurus ya. Itu hasil readingnya untuk hasil atau buah kesabaran di kalian. Oke, saya rasa cukup readingan di sini. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.